berikutnya mengenai prospek bisnis. Prospek bisnis aglonema itu seperti apa? Nah, semenjak saya bergulat di tanaman hias tahun 2004, aglonema itu sudah ada. Dulu waktu Pret Sumatera itu hadir. Waktu itu diburu, banyak diburuan, masih hitungan daun, dulu sedaunnya 350.000. Itu tahun 2004 itu 350.000 per daun, hitungan punya 12 daun sudah cukup lumayan. Nah, kalau kita lihat, saya tinjauannya dari prospek petani ya. Seandainya saya bukan seandainya, kalau saya memang petani aglonema. Saya bertani aglonema, hitung-hitungannya gimana toh? Pangsa pasarnya gimana toh? Yang pertama yang menjadi rujukan saya setelah saya selidiki lebih dalam tanaman aglonema ini dari tahun 2004 dan pernah saya tahu sampai sekarang ya laku. Kalau harga itu ya relatif, namanya ya ada supply demand, ada naik dan turun biasa. Tetapi dia itu di pasaran laku terus. Contoh kasus di tahun 2010, 2011, 12 itu aglonema harganya turun. Tetapi di tingkatan petani nggak rugi. Gimana hitungannya gimana? Ini soalnya saya studi pada teman saya yang nggak pernah berhenti bermain aglonema, jadi petani aglonema dari 2004 sampai sekarang itu dia masih bertani aglonema konsisten, konsekuen. Dan dia selalu mendapatkan untung. Kalau sampai sekarang kalau pas itu jadi petani itu mungkin itu petani terkaya di Indonesia mungkin ya. Kalau pendapatannya bisa 3 miliar, 2 miliar sebulan itu. Ini kan saya kira petani yang cukup luar biasa. Nah, ini mungkin hitung-hitungannya apakah untung atau tidak bertani aglonema di saat harga terendah tahun 2010, 11, 12. Nah, biaya produksinya itu sebetulnya nggak banyak. Kalau kita sudah mempunyai tanaman hias aglonema ini menjadi sebuah nilai investasi. Kalau investasi itu kan nanti ada penyusutan gitu ya. Tapi kalau aglonema itu kan harganya nggak jadi nol, jadi nggak perlu disusut sebetulnya. Kayak beli tanah itu kan 10 tahun lagi tidak menjadi nol, tapi malah menjadi 2-3 kali lipat. Nah, begitu juga dengan aglonema. Biaya yang kita keluarkan untuk misalnya kita mempunyai aglonema seperti inilah, ada aglonema Pak Greg, ini namanya Angela. Dulu nggak mahal juga ini, paling 200.000, 300 dulu. Aduh, sekarang sudah kelewat ya. Saya lanjut Pak. Dulu mungkin katakanlah 200.000 gitu. Lalu kita perbanyak. Nah, di dalam perawatan kalau kita sudah induk kayak gini, ini siap potong. Nanti kita potong aja bagi dua. Nah, yang bonggolnya ini untuk produksi anak, lalu yang atas ini tanam lagi. Kalau pot yang untuk produksi ini kecil-kecil, paling pot ukuran 12, harganya ya 1.000. Nah, kalau itu tambah 2 ya katakanlah pot itu 2.500. Kalau beli satu juga mungkin mahal, tapi kalau beli kata itu ya 2.500. Lalu untuk membuat media, kalau kita buat sendiri itu ya nggak mahal. Pot ukuran 10, 12 sampai itu paling nggak sampai 500 perak. Nah, ini coba untuk media karena ada repotting juga. Ini kita hitung 1.500. Pupuk itu per pot itu mungkin sampai 500, enggak sampai 300 lah, 300-400 per pot. Kita hitung 500. Lalu untuk biaya listrik, air, telepon dan sebagainya itu kita anggap satu potnya itu makan 500. Tenaga kerja itu satu orang itu sebetulnya kalau kita menjadi petani gitu, itu bisa merawat kurang lebih 5.000 tanaman, 5.000 pot. Nah, kalau 6 bulan itu kita bisa berproduksi, berarti kita butuh waktu selama bayar karyawan itu 6 bulan. 6 bulan kalau misalnya gajinya 2 juta, 2 kali 6. 12 juta dibagi 5.000 pot, berarti ya ketemunya 2.500
rupiah untuk tenaga kerja. Ini kita profesional, jadi tenaga kerja ya tetap dihitung. Nah, saya total itu ya 7.500 per potnya. Per potnya 7.500. Ini kita sebagai petani. Lalu harga jual berapa? Sebetulnya ini itu kalau ini kecil ya hampir sama lah. Hampir sama harga biaya produksinya sama. Tanaman yang mahal yang murah hampir sama. Nah, harga jualnya berapa? Dulu yang paling terendah itu di pasaran ya sampai kisaran 50. Kalau di tingkat petani dulu itu masal gitu ya, beli. Saya pernah beli masal 1000 pot gitu. Waktu tahun 2016 itu sudah di 50.000 per satu potnya. Itu ya yang sekarang di tiaran itu dulu segitu dulu tahun 2016. Sekarang ya 400-500 ya sepotnya itu. Nah, di saat harga terendah itu ternyata kan biaya produksinya kecil, itu mungkin ditambah penyusutan dan sebagainya, peralatan dan sebagainya, penyusutan peralatan mungkin katakanlah sampai 10.000 terendah, katakanlah jual partai 25.000 aja, kita sudah berapa ratus persen, mungkin 250% dalam waktu 6 bulan. Bagi saya ini sangat besar tuh. Kalau kita hanya jual 1-2 pohon mungkin sedikit, tapi kalau kita main volume yang besar, ini ya dapatnya jadi besar. Nah, yang terpenting bahwasanya aglonema ini dari tahun 2004 sampai sekarang ya laku terus, ada pasarnya. Kita memproduksi itu ada pasarnya. Kalau harga naik turun tapi sampai di tingkat bawah itu ya kita masih untung ya kurang lebih 250% kalau kita jadi petani. Kalau pedagang ya ngikutin harga naik turun ya biasa aja lah. Itu lalu pangsa pasarnya di mana? Wah, di Indonesia aja ribuan, dibanjiri dari Thailand. Lalu dari Thailand apakah ada kalau kita misalnya pelihara tanaman-tanaman yang dari Thailand apakah enggak masih untung? Masih. Karena beli tanaman di Thailand itu kan juga di sana ada biaya produksinya. Katakanlah samalah dengan kita 10.000 katakanlah. Nah, mereka nggak mungkin jual 10.000, paling jual 25.000. Lalu importer bawa ke sini pakai biaya, ada risiko kematian. Importer juga ada mengambil keuntungan. Paling nggak dia bisa jualnya paling murah 35.000. Nah, kalau kita biaya produksinya segitu, mau tarung dengan Thailand sebetulnya berani banget. Gitu. Tinggal bagaimana kita memilih tanaman hias aglonema ini yang akan kita perbanyak, yang akan kita produksi, itu menentukan kunci sukses dari kita semua. Jadi saya ikut prihatin karena penggemar tanaman hias aglonema di Indonesia sangat besar, luar biasa. Tetapi yang kita setiap bulannya harus setor duit ke Thailand. Padahal untuk bertani itu kan kita sudah handal, kenapa nggak bisa? Gitu. Bukan nggak bisa, cuma sedikit orang yang serius menggeluti bisnis di aglonema. Sedikit orang. Kalau saya ceritakan mungkin ini sebetulnya saya nggak teman yang ada di Jakarta itu waktu nggak laku gitu, bukan nggak laku, waktu harganya turun. Itu saya hitung-hitung sebulan itu kalau 100 juta masih dapat, keuntungan bersih 100 juta masih dapat. Gaji apa itu gitu. Lalu kalau sampai saat ini ya bisa sampai 2-3 miliar dibandingkan dengan gaji apa itu kan besar. Ternyata petani tanaman hias itu kalau kita serius potensinya cukup luar biasa. Cuma kita kadang kurang jeli saja melihat kira-kira jenis-jenis tanaman atau menggali potensi yang ada. Kalau pasar, saya kira bagaimana pemasaran aglonema banyak cara. Kalau sekarang itu dunia media sosial di medsos maupun di marketplace ini kan banyak digunakan untuk jual beli aglonema. Di media sosial kadang ada lelang live dan sebagainya, masih banyak lagi cara-cara. Dan itu keunggulan aglonema itu kan dia fleksibel.
dikirim kemana aja itu barangnya juga nggak terlalu besar. Mau dikirim ke Papua, mau dikirim ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semuanya bisa. Dan teknik-teknik untuk pengirimannya itu juga nggak sulit, nggak susah, itu bisa dipelajari. Jadi ini kenapa Aglo 5 bisa bertahan, bisa merambat, bisa berjalan dengan baik ya karena faktor-faktor itu. Lalu yang kedua, faktor keindahan. Ya, daunnya berwarna-warni, kita mau nyari daun yang warnanya apa di Aglo 5 ada. Mau merah, yang merah full, mau hijau, mau batik, lalu mau kuning, mau oranye, komplit sehingga ini sangat menarik untuk dikembangkan. Saya kira ini untuk pancingan awal untuk mungkin kalau nanti ada yang pengen diskusi mengenai Aglo 5, kita intinya belajar bareng-bareng. Saya memang memfokuskan diri di tanaman Aglo 5 bukan apa-apa, bukan kalau tanaman yang lain apakah saya nggak punya, Philo punya, Anthurium punya juga untuk koleksi dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang saya saya perbanyak, saya geluti, memang saya lebih konsen di tanaman hias Aglo. Itu, terima kasih.